Namanya Rendra. Seorang pria sederhana berusia 26 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan dan sawah yang membentang luas. Rendra bukan siapa-siapa. Ia bukan lulusan universitas ternama, bukan pula anak orang berada. Namun, satu hal yang ia miliki dan terus dijaga adalah tekad. Tekad untuk memperbaiki hidupnya dan mengangkat derajat keluarganya. Setiap hari, Rendra bekerja sebagai pengantar paket. Ia menyusuri jalanan panas dan berdebu dengan motornya yang sudah berkarat di beberapa bagian. Suara mesin motornya sudah tak mulus lagi, namun tetap setia menemaninya mengantar paket dari ujung ke ujung kota. Pagi-pagi sekali, saat orang lain baru membuka mata, Rendra sudah siap di gudang logistik. Ia mengambil tumpukan paket, mencatat alamat, dan mulai hari-hari panjangnya. Dalam hatinya, ia menyimpan impian, membuka warung kelontong kecil untuk ibunya yang sudah tua, agar sang ibu tak perlu lagi meminjam uang tetangga hanya untuk membeli beras. Namun, seperti hidup pada umumnya, tidak semua berjalan mulus. Beberapa bulan terakhir, paket semakin sedikit, penghasilannya menurun. Motor kesayangannya semakin sering mogok. Dan yang paling berat, ibunya jatuh sakit dan harus dirawat intensif. Rendra mencoba segala cara untuk membiayai pengobatan. Ia menjual handphonenya, tidur hanya beberapa jam sehari, bahkan sempat meminjam uang dari rentenir, walau ia tahu itu berbahaya. Suatu malam, selepas bekerja dan mampir ke rumah sakit, Rendra duduk di kursi taman rumah sakit sambil memandangi langit. Matanya sembab. Di tangannya, tergenggam secari kertas tagihan rumah sakit yang nilainya membuat napasnya sesak. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap yang tidak berujung. "Aku lelah," katanya pelan, nyaris berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin aku memang harus berhenti." Ia merasa gagal. Semua kerja kerasnya seakan tak menghasilkan apa-apa. Dunia seperti tak peduli betapa kerasnya ia berjuang. Beberapa menit ia terdiam. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara kecil dari arah belakang. Mas Rendra ya?" Tanya seorang pria muda berpakaian perawat. Rendra mengangguk lemah. "Saya pernah diantar paket sama Mas Rendra, waktu saya baru pindah ke kota ini. Waktu itu, Mas sempat bantuin saya yang kesulitan pindahan. Saya ingat, Mas bilang, hidup ini memang berat, tapi kita harus tetap jalan, walau pelan-pelan. Mas yang bilang itu ke saya. Dan sampai sekarang, saya ingat." Rendra menoleh, sedikit terkejut. Pria itu tersenyum tulus. "Mas boleh berhenti sejenak. Istirahat. Tapi jangan menyerah ya. Mas terlalu berarti buat banyak orang, walau mungkin Mas nggak sadar." Kata-kata itu menampar pelan tapi dalam. Ia terdiam. Dadanya sesak, tapi perlahan hangat. Mungkin benar, kadang kita merasa seperti berjalan sendirian, padahal tanpa kita sadari, langkah kecil kita meninggalkan jejak yang besar bagi orang lain. Rendra pulang malam itu dengan hati yang berbeda. Ia masih lelah. Masalahnya belum selesai. Tapi semangatnya menyala kembali, walau kecil, seperti lilin yang baru saja dihidupkan kembali dari api yang nyaris padam. Keesokan harinya, ia bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Ia duduk di teras rumah, meminum secangkir teh buatan ibunya yang entah sejak kapan bangun dari tidurnya. "Istirahatlah nak," kata sang ibu. "Kamu boleh berhenti sebentar. Tapi ibu tahu, kamu gak akan menyerah." Rendra tersenyum. Mungkin benar, berhenti sejenak bukan berarti kalah. Kadang, justru saat kita berhenti sejenak, kita bisa melihat lebih jernih, merasakan lebih dalam, dan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Ia kembali bekerja hari itu. Dengan semangat yang belum sepenuhnya utuh, tapi cukup untuk membuatnya melangkah. Hari demi hari ia lalui dengan kesabaran. Pelan-pelan, ia melunasi hutang, memperbaiki motornya, dan akhirnya berhasil membuka warung kecil untuk ibunya. Warung sederhana, tapi penuh makna. 3 tahun kemudian, Rendra tidak lagi menjadi pengantar paket. Kini ia memiliki usaha kecil yang menjual sembako dan alat tulis. Usahanya tumbuh perlahan tapi pasti. Namun, yang paling penting, ia tetap membawa semangat yang sama,
bahwa dalam hidup, lelah itu wajar, menyerah itu pilihan, dan berhenti sejenak bukanlah akhir dari segalanya.